Nah, ini ada orangnya ya. Nah, bisa lihat sendiri. Jadi nama saya Abdul Rahman, lahir 11 Oktober 68. Sekarang tinggal di Jalan Haji Dahir, Bekasi. Pendidikan SD Cijantung Jakarta, SMP Jakarta, SMA Jakarta, lalu IKIP Jakarta, dan juga di UI Depok tidak selesai ya. Riwayat pekerjaan mengajar ya, SMP mulai itu kursus dan sebagainya ya. Terakhir di Nurul Fikri ya selama hampir 10 tahun. Berikutnya jadi guru ya, saya guru. Keluarga ya, istri ya sudah punya 4 orang anak ya. Istri saya mengajar di LTQ, Lembaga Tahfidz Quran. Anak saya itu 4 orang ya, alhamdulillah Allah berikan laki-laki semua. Sudah dewasa semua, paling kecil ya lulus SMA tahun lalu ya gitu ya. Lalu hobi ya biasa olahraga, salah satunya beberapa itu ya, jogging, bersepeda, bulu tangkis, dan berenang. Kemarin kita goes ke Cigudeg tadi tuh ya, ke kampung halaman Tutuk Punggung tuh seminggu lalu ya. Kita goes 100 kilo lah, pulang pergi 200 kilo kira-kira. Jadi memang sudah hobi. Lalu pelatihan, alhamdulillah sudah banyak sekali ya pelatihan kita berikan di Majalah Hidayatullah, Stikes YRC NTB, Poltekkes Malang ya. Lalu sudah juga masuk di kantor-kantor di Jakarta. Jadi kita sudah masuk masjid perkantoran di Jakarta, Kemenq Lapangan Banteng Jakarta, Bea Cukai Pusat Jakarta, Kemenpora, kantor pajak ya, Indosat kemarin terakhir tuh pelatihan sudah 3 kali di Indosat, Telkomsel, Gatot Subroto Jakarta. Itu banyak sekali pesertanya karena di lantai 8 itu masjidnya sampai 4.000 nampung peserta ya. Jadi kajian zuhur itu dihadiri banyak peserta. Lalu Kementerian Kehutanan dekat gedung MPR DPR ya dan sebagainya ya. Kalau ke Makassar setiap bulan lah ke Makassar ya. Jadi Masya Allah Makassar itu seperti apa? Seperti kampung halaman lah sudah ya. Sudah menjadi kampung halaman. Jadi hari ini ya qadarullah sangat bersedih saya karena kenapa ya? Karena tidak bisa langsung berhadapan ya, berada di sana dengan Bapak Ibu sekalian. Rasanya ingin sekali berada di sana begitu ya. Semoga nanti Allah mudahkan ya. Berikutnya ya ini yayasan. Bahkan tadi pelatihan pun ya kita sudah sampai ke Malaysia ya. Saya sudah 2 kali di Hulu Langat Malaysia, 1 kali di Bangi. Jadi 3 kali sudah ke Malaysia. Yayasan komunitas di skip saja sudah alhamdulillah sudah berkembang terus ya. Lanjut, ini pengurus dilanjut saja terus di skip. Nah, ini yang di Jatiasi. Semoga nanti Bapak Ibu bisa ke Jakarta atau Bekasi ya untuk silaturahim. Lanjut, ini kantor sederhana kita yang di Jatiwarna ya. Kalau ada standarisasi di sini ya. Lanjut, ini herbal kita tidak banyak herbal kita ya. Jadi bisa, itu wajib tuh pro detox tuh ya. Kalau habis ditotok tuh harus diberi detox. Kalau tidak ada di sana ya bisa beli dari kapsul kita. Kita punya pro detox kapsulnya. Jadi Bapak Ibu setiap pasien ditotok itu kasih dia pro detox. Ya untuk yang diurai harus dibuang gitu ya. Diurai harus dibuang. Jadi lebih maksimal. Ya lalu apa habatus soda? Sekarang kita punya yang baru tuh herbal untuk kesehatan, habatus soda, bawang putih tunggal sama minyak zaitun. Nanti bisa kita share ya berikutnya insya Allah. Lanjut. Nah ini tadi visi misi kita ya. Ya lanjut. Nanti bisa diambil ya. Karena waktunya terbatas sekali. Kalau ini kita skip saja. Kita langsung masuk itu Pak Azhar. Materi titiknya saja langsung. Testimoni ya. Testimoni. Ini markas dakwah kita masih dalam konsep. Berikutnya
Ya, ini YouTube channel kita alhamdulillah sudah hampir 8.000 subscriber. Ya, berikutnya. Ya, ini beberapa testimoni ya. Ya, coba terus. Ya, terus asma. Nah, ini profesor dari Malaysia pas pelatihan ya. Beliau mengidap asma 20 tahun, bayangkan. Dengan izin Allah kita totok 1 kali, pelong napasnya. Biasa malam 2 kali dia kumat pakai Ventolin ya. Kita totok hari itu dengan izin Allah tidak pakai Ventolin lagi. Ya, itu pelatihan perdana di Malaysia, Hulu Langat. Berikutnya yang asma tadi ya. Autis, subhanallah, Bapak Ibu ya, totok punggung juga untuk bisa mengatasi anak yang autis ya. Ditotok rutin, dia tidak hiperaktif lagi. Nah, nanti kita lihat titiknya ya. Ya, berikutnya. Nah, ini kanker atau tumor atau autoimun. Nah, kita sedang tangani itu autoimun. Ya. Subhanallah, ya, dengan izin Allah yang punya tumor ya, itu bisa hilang secara alami dengan totok punggung. Jadi tidak perlu dioperasi. Ya, berikutnya. Ya, kita skip lagi. Batu empedu 2 kali 3 kali totok dia hancur ya. Jadi batu empedu tidak perlu dioperasi insya Allah ya. Mau 3 cm, mau 2 cm, mau berapa senti, mau berapa, ada 10, ada 20, insya Allah tidak perlu dioperasi. Berikutnya, demam berdarah. Anak kita demam berdarah, dosa panik, totok aja ya. Pagi ditotok masih demam, siang totok lagi masih demam, malam totok lagi, insya Allah 2-3 kali totok dia sudah sembuh ya. Jadi Bapak Ibu dengan totok punggung ya, maka keluarga kita insya Allah sehat alami ya, tidak usah kita panik. Sekarang juga corona ya. Nah, takut dengan corona nih, orang pada begitu paranoid ya. Kita hampir tiap hari notok yang corona, mau di klinik atau yang isoman ya. Jadi Bapak Ibu aman saja notok yang corona, tidak usah khawatir insya Allah ya. Jangan dibawa ke rumah sakit, karena banyak dibawa ke rumah sakit rata-rata mereka dikasih obat antivirus itu jadi malah pengentalan darah, sesak. Nah, caranya bagaimana? Totok saja ya, di belakang kita kipas angin. Nah, nyalakan kipas angin di belakang kita. Pasiennya kan menghadap ke sana kan, ke depan kan. Jadi kita tetap aman. Ada hembusan angin dari belakang kita, ada virus bakteri, dia hembus ke depan. Jadi Bapak Ibu notok yang COVID atau corona insya Allah aman ya, tidak usah khawatir. Hampir setiap hari, terkadang 3, satu keluarga kita totok ya. Titiknya apa? Nah, nanti titiknya itu ada insya Allah ya, yang corona ya. Jadi selesai masalah corona di Makassar, lagi rame di Makassar kan, insya Allah bisa selesai dengan totok punggung ya. Berikutnya, gagal ginjal, tidak perlu cuci darah. Banyak pasien kita tidak jadi cuci darah, yang urinnya bahkan 400, kreatininnya 20 ya. Bahkan yang sedang kita tangani ya, pasien itu sudah cuci darah, dengan izin Allah bisa berhenti cuci darah. Saya sedang tangani nih pasien saya ya, alhamdulillah sudah mulai keringetan. Kemarin totok tuh hampir seminggu 2 kali ya. Kemarin saya totok terakhir itu, saya bilang ini sudah basah bajunya, sudah keringetan, masya Allah ya. Dan pipisnya sudah mulai keluar juga, sudah cuci darah dia. Awal badannya kering, sekarang badannya sudah mulai basah, sudah mulai keringetan ya. Artinya apa? Artinya ternyata sudah cuci darah sekalipun dengan izin Allah bisa diatasi dengan totok punggung. Subhanallah. Berikutnya, saraf penjepit. Nah, ini luar biasa. Nanti kita bahas itu ya. Saraf penjepit itu bagaimana solusinya? Ada nanti ya. Nggak perlu operasi. Saya tangani pasien saya baru tadi pagi tuh ya. Tadi pagi jam 7 sudah ada pasien. Nggak bisa gerak sedikit pun ya. Totok 1 kali langsung bisa duduk. Awalnya dibopong, dia nggak kuat berjalan sedikit pun ya, dengan izin Allah totok 1 kali langsung bisa duduk. Bahkan kemarin pelatihan di Bogor juga, itu dari RSPAD pasien kita ya, beliau orang RSPAD Rumah Sakit Angkatan Darat ya. Saraf penjepit sudah berapa tahun itu ya, harus dioperasi 300 juta di MRI. Nah, dia saraf penjepitnya di cervical 5 dan 6 di lehernya. Totok 1 kali habis pelatihan, dengan izin Allah langsung bisa angkat tangannya lebih jauh, lebih tinggi dan tidak sakit lagi. Bisa nunduk, biasanya ketarik semua ya.
Satu kali totok, subhanallah, dengan izin Allah langsung bisa normal. Padahal kalau dioperasi 300 juta, tidak jaminan dia bisa sembuh. Ya, ya berikutnya, nanti kita bahas cara penjepitnya itu ya. Hidrosefalus. Nah, kita sudah banyak nih tangani pasien hidrosefalus. Nah, dan sedang ada pasien kita yang sedang menginap di dekat klinik kita karena hidrosefalus. Anaknya 1 tahun. Kata dokter, Ustadz harus dioperasi, tidak ada cara lain. Ya, tapi dia lihat yang sudah operasi pun tidak sembuh juga. Ya, bingung dia. Kata dokter tidak ada cara lain, harus dioperasi. Dia lihat di rumah sakit yang sudah operasi 2 kali, 3 kali tidak sembuh juga. Ya, ternyata dengan totok punggung, masya Allah, ya totok punggungnya, tengkuknya dan sebagainya, ya itu langsung besoknya kepalanya kempes mengecil. Saya tanya sama ayahnya, dari mana keluar cairan itu yang di kepalanya, di otaknya itu? Kata dokter kan tidak bisa keluar itu, harus dioperasi pasang selang. Ternyata ibu bapak sekalian, masya Allah, ya tubuh kita punya cara, punya mekanisme untuk menyelesaikan masalahnya secara alami. Keluarnya dari mana? Keluar dari hidung dan dari mulutnya. Ya, keluar dari hidung dan mulutnya keluar cairan. Ya, masya Allah, besok kepalanya sudah mengecil. Ya, sedang kita tangani juga itu. Ya, sudah bisa melihat. Awalnya tidak bisa melihat. Ya, ya berikutnya. Nah, kanker serviks, ya bisa diatasi juga. 5 kali totok ternyata sudah sembuh. Ya, jadi luar biasa. Atau kanker payudara, kanker otak, ya nanti kita bahas ada di titiknya ya. Berikutnya, yang kehamilan, proses kelahiran, yang sungsang bayinya, apalagi itu, yang sudah lewat sudah 10 bulan belum lahir juga, ya dengan izin Allah ditotok dia yang sudah lewat sampai 10 bulan, dengan izin Allah dia bisa kontraksi normal lahirnya. Lalu yang posisinya sungsang katanya begitu, ya harus dioperasi, ditotok setiap hari sejak usia 8 bulan. Pas melahirkan ternyata dengan izin Allah normal posisinya. Yang terbelit ari-ari juga begitu, ya terbelit ari-ari harus disesar kata dokter. Dengan izin Allah ditotok Pak, ditotok Bu, masya Allah, pelan-pelan lepas tuh belitan ari-arinya. Kecuali terbelit hutang katanya harus dibayar ya. Nah itu beda lah itu ya. Jadi ternyata dengan izin Allah totok punggung bisa mengatasi masalah proses kelahiran. Ya berikutnya, sakit pinggul dan kaki dan sebagainya hingga besar sebelah atau miring kakinya, jalan dia pincang, ya itu bukan ditarik kakinya. Ya, saya pernah punya pasien jalannya pincang, diukur dia ronsen ternyata tulangnya panjang sebelah, bukan ditarik kakinya biar sama, tidak, ternyata ditotok di atas panggulnya 5 kali, jalannya tidak pincang lagi. Nah, ini nanti kita bahas teorinya ya. Bagaimana totok punggung bisa mereposisi tulang, tidak perlu tulangnya ditarik-tarik, dikerek-kerek tulangnya, ya. Ya, berikutnya stroke. Nah, masya Allah, ya. Kalau dia kena stroke hari itu, ditotok dia dengan izin Allah langsung normal di hari itu juga. Ya, jadi tidak usah panik. Kebanyakan kita, masyarakat kita begitu kena stroke langsung dia bilang bawa UGD, bawa ICU. Ternyata tidak perlu, ya ditotok di hari itu dengan izin Allah langsung normal di hari itu juga. Ya berikutnya, kita langsung titiknya saja Pak Azhar, titik-titik yang apa itu, yang sudah bagian pendalaman ya, yang titik-titik apa itu, titik totoknya itu langsung materi berikutnya ya, yang sudah biasa kita kasih itu, titik langsung titik apa itu, titik penyakit ya. Titik penyakit di materi hari kedua TFT kalau nggak salah itu ya. Coba langsung di skip aja karena ini kan ini bisa dipelajari sendiri nanti langsung kan ya. Terus ini nanti general treatment ya. Materi berikutnya hari berikutnya itu di TFT hari berikutnya. Nah ini ya, kita mulai dari sini. Ya tadi dari awal tadi. Oke. Yang titik tadi itu. Titik tadi yang penyumbatan. Nah itu.
Kita mulai dari sini ya. Oke. Ya, jadi Bapak Ibu, inilah totok punggung. Misteri itu dia mengungkap semua misteri yang selama ini belum terungkap. Jadi berpuluh-puluh tahun kita hidup, itu kita simpan toksin di punggung kita. Jadi beginilah punggung yang sudah banyak menyimpan kelebihan-kelebihan makanan, ya, kolesterol, asam urat, gula dan sebagainya. Disimpan di mana? Ternyata disimpan di punggung kita. Kalau kita tekan tangan kita, tekan tangan kita, dia nggak mungkin seperti ini, ya. Kita tekan kaki pun begitu, nggak mungkin seperti ini. Tapi punggungnya kita tekan, yaitu ada bagian-bagian yang tebal perlemakannya. Ya, waktu kita kecil nggak seperti ini. Kita kecil punggung kita tuh masih tipis, masih bagus, dia halus, nggak seperti ini. Maka waktu kita kecil kita sangat lincah, kita sangat energik, kita tidak pernah capek. Kenapa tidak pernah capek? Karena punggung kita tidak ada penyumbatan, lancar darahnya, nggak pernah capek. Lihat aja anak Bapak Ibu, usia 7 tahun, usia 6 tahun. Main bola, pagi, siang, malam dia main bola, main petak umpet, lari-larian, tidak pernah dia merasa capek. Ya, kenapa? Karena punggungnya belum banyak penyumbatan. Tapi kalau kita sudah banyak penyumbatan macam ini, maka kita cepat lelah, gampang ngantuk, begitu ya, cepat capek dan sebagainya, ya. Di punggung penyumbatannya. Kenapa di punggung? Karena punggung kita relatif statis, ya. Kita gerakan tangan kita, punggung kita ya tetap dia diam saja, ya. Tidak banyak bergerak. Disitulah banyak penyumbatan terjadi, ya. Termasuk keseleo. Kenapa orang keseleo kakinya ditotok punggungnya, ya? Filosofinya apa? Dilancarkan darah, elastis otot kita. Kita waktu kecil kan jatuh, kepletek, bangkit lagi tuh, lari lagi, kejar bola, nggak keseleo karena darah kita lancar. Kejar bola lagi, masuk lagi kaki kiri, kepletek, bangkit lagi, kejar bola lagi, nggak keseleo karena darah kita lancar. Ya. Jadi kalau ada orang keseleo, kepletek kakinya, dilancarkan darahnya bukan diurut kakinya. Nah, itu rumus kita. Ya. Termasuk ada orang jatuh, naik kuda dia jatuh, Ustadz kita, Ustadz Zulkifli MAl itu, beliau naik kuda jatuh. Diurutlah beliau, tidak tahu, ya. Ternyata habis diurut lebam-lebam itu biru. Lalu kita lihat loh, biru. Nah, kita totok, berikutnya ditotok belikat, bahu belikatnya itu lebamnya langsung hilang. Subhanallah. Ya, seperti di tip X kata beliau, ya. Itu bukan diurut tangannya, tapi ditotok, aliran darah yang ke tangan dilancarkan, ya. Di mana? Di punggung. Walaupun keselio tetap di punggung. Atau Pak siapa kemarin tuh yang di Makassar, Pak yang gemuk tuh, Pak Irman atau Pak siapa itu? Pak Iman ya, yang anaknya jatuh lantai 2, 4 meter, kena bentur kolam ikan, nggak bisa bergerak sedikit pun kakinya, langsung beliau totok 15 menit, mengerang kesakitan anaknya, langsung bisa berjalan kembali. Ya, lanjut. Nah, ini titik jantung. Yang tengah itu titik jantung tuh. Gambar tengah titik jantung. Jadi Bapak Ibu serangan jantung, totonya di situ. Ya. Ini pasien saya tekan, beliau di Angkatan Darat, ya, di Mabes ABRI, ada keluhan jantung. Nah, di situ saya tekan, saya tekan, ya. Lama-lama penyumbatan, yang 3 titik penyumbatan harus dipasang ring, ya. 4 penyumbatan atau bahkan lebih harus di bypass, ya. Ternyata dengan izin Allah tidak perlu di bypass, tidak perlu pasang ring, ditotok punggungnya, ya. Berikut. Nah, ini juga sama, ya, contoh-contoh penyumbatan. Berikut. Ya, ini luar biasa, ya. Jadi Bapak Ibu kebayang itu berpuluh-puluh tahun kita simpan toksin, ternyata simpannya di punggung. Jadi seperti lantai rumah kita 50 tahun tidak pernah dibersihkan, maka debunya tebal. Itu ternyata terjadi pada punggung kita yang nggak pernah kita ditotok, ya. Jadi banyak penebalan di punggung. Maka Bapak Ibu mulai nanti praktek, ya, kalau bisa yang banyak lemak di punggung seperti ini, banyak penyakitnya, komplikasi, ya, maka semua ditotok. Insya Allah semuanya bisa teratasi. Kita punya pasien komplikasi sudah parah, parunya sudah parah, tinggal berapa persen fungsinya, ginjalnya tinggal 10%, jantungnya tinggal 20-an persen, ya.
sudah masuk ICU, gulanya tinggi dan sebagainya, emahnya sudah akut, ya. Dia bilang sudah 3 kali dia hampir mati, ya. Dengan izin Allah ditotok setiap hari, dibersihkan semua toksin-toksinnya. Sekarang dengan izin Allah segar luar biasa dia, ya. Jelas ya? Ya, lanjut. Nah, ini contohnya. Dan apabila aku sakit, maka dialah Allah yang menyembuhkan penyakitku. Itu landasan utama kita, ya. Jadi Bapak Ibu yakin, dokter bilang tidak bisa sembuh darah tinggi, bisa. Allah sudah janji kok, apabila kita sakit Allah yang menyembuhkan. Masa kita yakin nggak bisa sembuh? Ya, kita yakin sembuh karena janji Allah. Hipertensi tidak bisa sembuh, kita tidak boleh percaya. Diabetes tidak bisa sembuh, kita tidak boleh percaya. Kenapa? Karena janji Allah, ketika kita sakit Allah lah yang menyembuhkan. Ya, berikutnya. Titik penyakitnya, terus. Nah, ini landasan pengobatan tulang ekor itu, ya. Itu bisa kita nanti dilihat, dibaca sendiri teorinya. Ya, kita mulai masuk yang sarang laba-laba itu, ya, jaring laba-laba, prinsip-prinsip tata punggung. Nah, mulai itu Pak Azhar, jaring laba-labanya ditampilkan, terus kita langsung pada materi intinya saja, biar nanti Bapak Ibu mendapatkan saripatinya, begitu ya. Ini banyak sekali materinya memang. Ya, ini nanti general treatment, ya. Terus lanjut. Nanti harus praktek itu, ya. Terus kita materi-materi yang apa tuh? Ini nanti general treatment dipraktekkan nanti, ya. Langsung nanti diajari oleh panitia biar lebih kena. Terus materi pendalamannya yang terus ini obat kimia, Bapak Ibu lebih tahu lah. Terus di materi pendalaman yang apa itu? Mulai titik titik penyakit, ya. Ya. Oke. Kita langsung materi titik penyakit, ya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa langsung lihat di mana titiknya sakit jantung, di mana titiknya sakit asma, begitu, ya. Jadi secara langsung kita bisa memahami titik-titik penyakit. Prinsip pertama, sambil dicari oleh Pak Azhar, totok punggung menuntaskan masalah persarapan. Totok punggung menuntaskan masalah persarapan, ya. Jadi sistem persarapan kita seperti jaring laba-laba. Seperti jaring laba-laba. Ya, maka ketika ditekan satu simpul jaring laba-laba, ya, maka titik yang lain, jaring yang lain pun akan ketarik. Yaitu sistem persarapan kita. Jadi Bapak Ibu tangannya orang yang saraf penjepit di kaki, ketekan simpul saraf di kaki di atas pinggulnya, ya, ketarik kakinya ke bawah, ya. Jadi bukan diurut kakinya, tapi apa? Yang menekan di kaki itu yang harus kita urai di atas panggulnya itu, ya. Diurai, dia nggak menekan lagi, otomatis secara alami, sarafnya akan lentur lagi, sarafnya akan ada ruang lagi, sarafnya akan normal lagi, ya. Jadi Parkinson juga misalkan begitu, ya, ketekan satu simpul di punggungnya, ya, maka seperti jaring laba-laba tadi, ketarik semuanya, ya, ketarik semuanya, ya. Nah, itu prinsip pertama. Dari awalnya tadi nggak apa-apa, gambar awal, ya, dari awal tadi, terus ke atas lagi. Nah itu bawahnya itu, ya, mulai di situ. Nah itu, ya, mulai di situ. Bawahnya lagi. Apa tadi yang pertama? Totok punggung menuntaskan masalah persarapan. Ya, tadi udah nggak apa dari situ. Ya, bawahnya tadi. Ya itu, ya, dari situ nggak apa-apa, dari situ aja dulu, ya. Yang pertama, totok punggung menuntaskan masalah persarapan.
Sistem sarapan kita seperti jaring laba-laba, ketekan satu simpul, ketarik semuanya. Contoh orang Parkinson tadi, ya. Ketika kita tekan jaring laba-laba itu, ketarik semuanya. Nah, begitupun Parkinson, ketekan satu simpul saraf di punggungnya, maka ketarik semua sistem sarafnya, jadi kaku tangannya, ya. Tremor dia berjalan, kakinya juga tremor, tadi tangannya pun tremor, ya. Kita totok punggungnya, nggak menekan lagi secara alami, lepas dia, kendor lagi dia semuanya. Ya, itu secara alami. Maka dengan izin Allah totok punggung menuntaskan masalah persarafan. Ya. Dengan izin Allah totok punggung bisa menyelesaikan masalah Parkinson secara alami. Ya. Yang kedua apa? Totok punggung mengurai penyumbatan di dalam pembuluh darah dan penyumbatan di luar pembuluh darah tadi. Nah, kita lihat gambar pembuluh darah tadi itu. Arteri jantung tadi ya. Nah. Belum muncul. Yang tadi yang arteri jantung ya. Jadi totok punggung mengurai penyumbatan di dalam pembuluh darah dan juga penyumbatan yang menekan ya, perlemakan tadi yang Bapak Ibu lihat tadi itu tebal-tebal itu ya. Itu bukan di dalam pembuluh darah. Ya. Dia menekan di luar pembuluh darah. Ada juga memang yang di dalam pembuluh darah penyumbatan itu ya. Nah, sebagian besar justru tadi yang tebal-tebal tadi yang kita tekan nggak balik, itu justru di luar pembuluh darah. Maka boleh jadi kita cek ke dokter sehat kita. Kenapa? Karena diambil sampelnya di dalam pembuluh darah. Ya. Sementara yang menekan di luar pembuluh darah. Dicek kolesterolnya di dalam pembuluh darah, bagus 110, normal kata dokter. Dicek gula darahnya, diambil darah di pembuluh darah 120, bagus normal kata dokter. Dicek darahnya, asam uratnya di dalam pembuluh darah 3,2, bagus kata dokter. Ya, secara medis bagus kata dokter, tapi dia sakit. Ya, jalan 2 meter, vertigonya kumat begitu. Ya, diri dia nggak bisa, nggak kuat, berdiri lama nggak bisa, langsung dia pusing, gitu. Ya, ada penyumbatannya ada. Di mana? Di luar pembuluh darah, menekan dari luar. Dicek dokter sehat semua. Ya, dicek medis normal gitu. Padahal dia tidak normal. Ya, bisa dipahami ya. Nah, gambar tadi Pak Azhar itu, ya, belum muncul gambarnya. Lanjut, gambar lanjutnya. Gambar berikut. Ya, jadi secara alami yang kedua, totok punggung mengurai penyumbatan di dalam pembuluh darah dan penyumbatan yang menekan pembuluh darah dari luar. Ya, jadi secara alami totok punggung menuntaskan masalah, sebenarnya masalah medis yang tidak tuntas. Jadi dua penyumbatan, dokter hanya fokus di dalam pembuluh darah, sementara ada lemak-lemak yang numpuk tadi, ya, yang begitu banyak menumpuk di luar pembuluh darah, menekan pembuluh darah dari luar, yang menyebabkan tersumbat, itu tidak pernah diselesaikan. Jadi totok punggung, subhanallah Bapak Ibu sekalian, ya, dia secara alami justru dia luar biasa. Kalau dokter Marino bilang dia satu level lebih tinggi dibanding dokter manapun di muka bumi ini. Karena itu gambarannya ya. Dia urai itu lemak-lemak tadi yang numpuk di luar pembuluh darah, yang menekan dari luar, nggak menekan pembuluh darah lagi, maka darahnya lancar kembali. Nggak ada obat dokter bisa melakukan itu. Nggak ada alat dokter bisa melakukan itu, ya. Jadi dengan totok punggung, lemak-lemak tadi itu bisa diurai. Yang ketiga, totok punggung membantu mengatasi masalah genetik. Ya, masalah genetik, penyakit bawaan sejak lahir. Kata dokter sejak lahir dia sudah sakit, nggak bisa dia disembuhkan. Bisa ternyata dengan izin Allah, ya, penyakit bawaan sejak lahir atau genetik, ya, dengan izin Allah bisa disembuhkan. Contohnya apa? Ya, contohnya anak-anak yang cerebral palsy, kaku dia sejak lahir, cacat sejak lahir, ya, karena ketekan simpul saraf di punggungnya, jadi ketarik tangannya dan kakinya, kita urai yang menekan di punggungnya itu, ya, maka secara alami dia bisa normal kembali. Nah, sudah ada ya. Oke, itu tadi penyumbatan di luar pembuluh darah. Itu ada 4 penyumbatan di dalam pembuluh darah.
ya, 4 penyumbatan di dalam pembuluh darah. Ya, kita lihat itu, ya. Nah itu, coba ditunjukkan tuh Pak Azhar 4 penyumbatan. Ya, 1, 2, 3, 4. Padahal ada 5 penyumbatan sebenarnya. Nah itu di dalam pembuluh darah. Ya, 4 itu seperti selang, selangnya mampet, ada lumut, pasir, batu dalam selang. Yang kelima yang di tengah itu, ya, nah itu 1 garis dia, ya, berarti mampet juga seperti selang kita injak. Nah itu analoginya, ya. Jadi selang bisa mampet karena penyumbatan di dalam selang. Selang juga bisa mampet karena keinjak atau ketekan ada pressure dari luar, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kesimpulannya apa? Ada 2 penyumbatan dalam tubuh kita. Yang pertama yang di dalam pembuluh darah, yang kedua karena tekanan atau pressure di luar pembuluh darah. Jadi itulah totok punggung tadi, dengan izin Allah bisa mengurai yang di dalam dan juga bisa mengurai yang di luar, ya. Maka selesai itu, ya. Tidak perlu di bypass, tidak perlu pasang ring. Lanjut. Ya, lanjut. Ini tadi sudah. Nah, kita mulai titik penyakit, ya. Terus, ya, terus ini pembukaannya sama. Ya, ambeien. Prinsip yang keberapa tadi itu? Yang pertama tadi apa? Masih ingat nggak tadi? Prinsip pertama, ya, persarafan. Yang kedua, mengurai penyumbatan di dalam dan di luar. Yang ketiga, mengatasi masalah genetik. Yang keempat, solusi alami tanpa operasi. Solusi alami tanpa operasi, ya. Jadi apa contohnya ambeien? Tidak perlu dioperasi. Jadi Bapak Ibu kalau ada yang ambeien, totok di sekitar ginjal sebelah kiri ke bawah. Itu area ususnya di situ, ya. Ada masalah di situ, totok. Nah, itu penebalan kelihatan sekali di situ, ya. Begitu darahnya lancar, benjolan di ambeien itu pelan-pelan dia akan mengecil. Pendarahannya pun pelan-pelan dia hilang, ya. Jadi totok punggung solusi alami tanpa operasi. Apa itu prinsipnya? Ketika penyakit itu, selagi penyakit itu berasal di dalam tubuh kita, maka tidak perlu intervensi dari luar. Itu prinsip utama. Ambeien datang sendiri begitu dalam tubuh kita, tidak perlu dioperasi. Kanker muncul dari dalam tubuh kita, tidak perlu dioperasi. Ya, hernia turun begitu dalam tubuh kita, tidak perlu dioperasi. Selagi terjadi dalam tubuh kita secara alami, insya Allah bisa dia diatasi tanpa operasi, ya. Jadi totok punggung solusi alami tanpa operasi. Ya, berikutnya autoimun. Bisa nggak autoimun disembuhkan? Saya sedang menangani pasien autoimun, ya. Apa prinsipnya? Sederhana. Ketika darah tidak lancar ke organ, maka organ itu akan melemah. Jadi apa yang menyerang organ itu? Darah tidak lancar, penyumbatan. Ke lambung darahnya tidak lancar, lambungnya melemah, malas lambungnya, ya. Lama-lama ya dia bilang kena lambungnya begitu. Kena juga ke livernya, pelan-pelan livernya mengecil. Ya, kenapa? Penyumbatan. Yang menyerang fungsi organ ini melemah karena penyumbatan tadi. Itu penyebab autoimun. Jadi semakin banyak penyumbatan di situ, maka semakin parah autoimunnya. Ya, maka apa solusinya? Ditotok punggungnya, cari penyumbatannya. Ya. Kita totok punggung cari penyumbatannya, lancar darah ke lambungnya, pelan-pelan lambungnya kuat lagi, normal lagi kontraksinya. Atau lagi yang ke livernya tadi dia bilang menyerang itu livernya kan, ya. Secara alami nutrisinya lancar lagi, livernya tumbuh lagi normal, berkembang lagi, ya, meningkat fungsinya. Di mana titiknya? Di punggung semua ada. Jadi Bapak Ibu bisa cek punggungnya pelan-pelan, dideteksi di mana penyumbatannya. Oh, ini yang ke lambung. Totok dia kan, tekan dia, getarkan, tekan, getarkan, ya. Oh, lambungnya diserang juga ternyata dengan penyumbatan ini, lambungnya jadi melemah begitu fungsinya. Totok dia di situ, ya. Itu autoimun. Bisa nggak sembuh? Bisa, dengan izin Allah. Kita sudah buktikan. Pasien kita autoimun lupus dia namanya itu, ya. Totok terus, udah bagus. Biasanya sering sakit kepala, tidak bisa kena sinar matahari sedikit pun, nggak kuat fisiknya. Sudah bagus fisiknya, sudah nggak sakit kepala lagi. Cek autoimunnya, dengan izin Allah normal, tidak lagi autoimun, ya.
Di mana titiknya dicari, ya. Terus ya ke bawah lagi, tekan lagi, cari lagi, ada lagi penyumbatannya, ya. Tekan lagi di situ, getarkan lagi, tekan, getarkan lagi. Semua ada di punggungnya. Ya, semakin banyak penyumbatan tadi prinsipnya semakin parah autoimunnya, begitu. Ya. Dengan total punggung ya terurai semua penyumbatannya, maka dengan izin Allah sembuh autoimunnya. Jelas ya? Ya, berikutnya. Tekan lagi ke atas, ada lagi penyumbatannya, totok lagi dia, tekan getarkan. Ya. Ke samping ada lagi dia, tekan getarkan, ya. Slide berikutnya. Ke atas lagi, makin ke atas ada lagi ya, tekan lagi, getarkan, terus totok lagi, ya. Dicari penyumbatan di punggung pasien kita. Ketika sudah ketemu semua penyumbatannya, kita urai semua penyumbatannya, kan sembuh dia. Sunatullah, dengan izin Allah karena darahnya lancar kan, ya. Jadi itu prinsip yang sangat sederhana. Ya, berikutnya. Tekan lagi ke atasnya, ada lagi cekung, jari kita sangat dalam masuk, ya. Jadi kalau Bapak Ibu tekan, jari Ibu Bapak itu sangat mudah masuk ke dalam. Seperti ada lubang begitu ya. Tekan dia masuk begitu. Terus gambar berikutnya, cari lagi ke bawah ya. Ada lagi tuh di bawah penyumbatannya. Kita tekan di situ ya. Ada juga lubang di situ terasa lebih dalam ya. Totoklah dia di situ. Darahnya lancar, maka insya Allah sembuh autoimunnya ya. Itu prinsip otot punggung. Dicari titiknya, kita nggak tahu setiap pasien itu beda-beda, ya. Karena autoimun kan banyak jenisnya kan. Ada dia menyerang sendinya, ya. Ada dia menyerang mungkin lambungnya, begitu tadi kan, ya. Jadi Bapak Ibu cari bagaimana mencarinya. Pelan-pelan dideteksi, cari lubang-lubang itu ya. Jadi kita masuk. Kalau kita lihat saja tuh gambar punggungnya kan sudah banyak cekung-cekung yang hitam-hitam kan, ya. Itu titiknya. Ya, berikutnya. Autis. Ini anak autis, ya. Sudah bisa bicara, bisa ngobrol, bisa. Dan terjadi perubahan 180 derajat. Biasa dia berantakin barang-barang. Begitu ditotok ibu bapak dia sudah bagus. Sekarang barang-barang berantakan dia bereskan. Biasa dia berantakin sepatu, ya. Sekarang sepatu berantakan, dia letakkan pada tempatnya. Biasa dia berantakin buku, sekarang buku yang itu tadi berantakan, dia letakkan buku pada raknya. Ya, ada perubahan yang signifikan, perubahan yang luar biasa dahsyat. Jadi anak autis yang biasa hiperaktif, tidak terkontrol, ya, dia susah diatur, ya, dengan izin Allah bisa. Bahkan kemarin yang terakhir anak autis yang tidak bisa bicara, ya, jadi nggak bisa diatur juga, hiperaktif, kata ibunya, dia kirim di testimoni. Sekarang anak saya diajak ke pasar, ke minimarket gitu ya, dia sudah bisa tenang, bisa saya atur. Yang kedua, dia sudah bisa bicara. Biasa kalau dia haus, dia seret ibunya ke dapur. Sekarang dia haus, dia bisa bilang minum. Nah, sudah bisa dia bicara ya. Jadi subhanallah, ternyata yang speech delay, lambat bicara ya, anak autis ya yang hiperaktif, dengan izin Allah bisa diatasi. Termasuk yang idiot. Bisa anak idiot, bisa. Apa itu contohnya? Contohnya kemarin notok ibunya sendiri yang notok itu. Cerita sama saya, Ustadz sebelum ikut pelatihan hari ini, waktu pelatihan di Solok, dia bilang, saya sudah lihat di YouTube. Saya praktekkan pada anak saya yang idiot, yang bicaranya susah. Sekarang anak saya bicaranya sudah panjang kalimatnya. Diajak bicara, saya telepon nggak nyambung. Sekarang saya telepon anak saya sudah nyambung bicaranya. Subhanallah. Ya, kenapa? Karena terjadi darah yang lancar ke otak. Ya, darah lancar ke otak, secara alami otak itu akan tumbuh berkembang normal. Atau kebalikannya, darah nggak lancar ke otak, otak kita mengecil, Pak, Bu. Saya punya pasien tuh kebalikannya, sudah dewasa dia. Karena darahnya nggak lancar, banyak penyumbatan di punggungnya, lama-lama nutrisi ke otaknya nggak lancar, otaknya mengkeret, pengurutan otak. Kebalikannya. Terjadi itu, banyak lagi memorinya hilang kan gitu. Kenapa? Pengurutan otak kata dokter, tidak bisa sembuh, ya. Kita totok darahnya lancar lagi, ternyata otaknya bisa normal lagi, memorinya mulai muncul lagi, ya. Jadi secara alami totok punggung bisa mengatasi anak yang idiot tadi, ya, atau kebalikannya orang dewasa yang jadi idiot karena pengurutan penyumbatan yang ke otak tadi, bisa insya Allah, ya.
Jadi anak autis pun dengan izin Allah bisa diatasi. Ya, gambarnya kita lihat titiknya. Di punggung titiknya, subhanallah. Maka Bapak Ibu tekan titik ginjalnya. Ya, itu masuk jari saya karena beliau ini sejak kecil, sejak 3 tahun minum obat anti kejang. Sampai usia 15 tahun tuh, baru kita stop kemarin tuh pada waktu ditotok tuh udah berhenti, nggak kejang lagi, ya. Lalu lambungnya, yang kedua yang di tengah itu. Yang ketiga yang utama itu titik jantungnya yang paling atas tuh. Nah itu ya, itu titik utamanya. Bapak Ibu silakan diperhatikan, nanti ada anak autis, itu Bapak Ibu tekan titik jantungnya, itu jari Bapak Ibu masuk di situ tuh. Ada cekungan, ada apa itu? Ada lubang di situ ya. Walaupun nggak kelihatan kalau nggak ditekan. Oh, kita tekan tuh, nah dia masuk. Atau kasat mata tuh. Di bawah tengkuknya kan gambar yang kedua ketiga, di bawah tengkuknya kan sangat dalam kan? Coba lihat gambar 2 dan 3 tuh. Kan itu tengkuknya sangat dalam di bawah itu, ya. Artinya apa? Itu ada gangguan ke jantung. Gangguan ke jantung itu oksigen ke otaknya terganggu juga. Otomatis itu gangguan utama anak yang autis. Totok di situ pelan-pelan dia tidak hiperaktif lagi karena sudah nyambung ke otaknya hingga dia bisa kontrol. Ya, itu juga itu emosi juga di situ, ya. Gangguan emosi, kecemasan juga di situ, titik jantung. Atau anak apa, Bu? Kita punya pasien yang sudah schizophrenia tuh, anak schizophrenia yang ngamuk-ngamuk ya. Masuk rumah sakit jiwa 6 bulan begitu, kata dokter ya sakit jiwa kan? Enggak, saya bilang enggak sakit jiwa, itu gangguan fisik. Betul, Pak. Betul, Bu, ternyata. Ya, kenapa? Titik jantungnya tadi yang di tengah itu ya. Lalu geser ke belikat kirinya, itu sangat keras. Jadi belikat kirinya seperti batu. Ya, belikat kiri titik jantungnya, ya itu seperti batu. Ini Pak, Bu, penyebab dia schizophrenia, emosional, nggak terkontrol, yang ngamuk-ngamuk, sampai orang tuanya dipukuli sendiri, dia nggak sadar begitu, ya. Maka dengan izin Allah bisa diatasi. Ya, ya berikutnya. Batu empedu, nah ini titiknya. Tadi sudah ada kan testimoninya kan? Jadi tidak perlu dioperasi. Saya punya pasien batu empedu, itu demam sudah 6 bulan. Karena BPJS harus antri operasi 2 bulan lagi, bayangkan. Setiap hari dia sudah demam. Ya dicek batu empedu ada 2. Setiap hari demam, minum obat, mungkin penghilang nyeri atau juga penurun panas atau apa begitu setiap hari. Ya bisa 5 kali dia demam. Tersiksa, sudah menggigil begitu, ya. Totok 1 kali demam juga, dia bilang, Ustadz demam masih suami saya. Iya Bu, demam tapi sudah lebih ringan, saya bilang. Totok yang kedua, besoknya dia datang, dengan izin Allah sembuh dia, tidak jadi dioperasi batu empedunya, ya. Jadi titiknya di bawah paru-paru sebelah kanan kira-kira di situ. Tekan aja tuh di situ. Ada bagian sangat dalam, sangat cekung dan gerenjel dan sakit. Ya, jadi kalau Bapak Ibu tekan di situ sakit, jangan ditekan lebih keras lagi, tapi dikurangi tekanannya. Ya, baru ul-ul lagi, getarkan lagi, tekan lagi dengan jempol, 2 jempol pelan-pelan, kesakitan, lepaskan, getarkan lagi, ya, ul-ul lagi begitu. Jangan kalau dia kesakitan ditambah tekanan, jangan, ya. Dikurangi tekanannya, secara alami ditambah perlahan. Ya, berikutnya. Jadi alami tanpa operasi, ya. Solusi alami tanpa operasi. Ini Bell palsy. Apa penyebabnya? Bisa terpaan angin. Itu bukan penyebab, itu pemicunya. Penyebabnya sudah ada tekanan pada simpul saraf di punggungnya, ya. Kan jaring laba-laba, ketekan dia ketarik, ya. Sama orang stroke, ketekan satu simpul saraf di punggungnya, ketekan di situ, ketarik lidahnya, ketarik matanya, ketarik mulutnya jadi miring juga kan? Sama, di punggung intinya. Ya, jadi nggak perlu dia dipanaskan wajahnya, nggak perlu, ya, wajahnya udah sudah apa-apain, ya. Totok di atas di punggungnya itu nggak menekan lagi, seperti jaring laba-laba, nggak kita tekan lagi, maka secara alami kendor dia, ya, balik lagi secara alami, ya, bukan mulutnya atau bukan tadi wajahnya, tetapi totok punggungnya. Ya, berikutnya. Nah, ini tadi yang keempat. Menuntaskan masalah genetik, ya, penyakit keturunan. Sejak lahir dia cacat. Ditotok punggungnya, nah punggungnya kayak kayu tuh. Ya, perhatikan gambar ini yang pertama itu sebelah kiri itu, ya punggungnya keras sekali tuh.
Ternyata mereka rata-rata yang kita tanya itu 30 orang anak-anak cacat macam ini, ya. Mereka rata-rata daerah yang kawasan yang setiap tahun banjir, kebanjiran. Karena waktu banjir itu bantuannya mie instan, ya. Jadi ibunya waktu hamil makan mie instan diserap oleh bayinya, makan lagi mie instan diserap oleh bayinya, makan lagi mie instan diserap oleh bayinya. Jadi punggung bayinya menyimpan penyumbatan pengawet-pengawet tadi. Kata Dr. Marino almarhum, Ustadz, saya toto anak macam ini 3-4 kali, ya, mulai kendor di punggungnya, maka tangannya secara alami pun mulai kendor, mulai bisa gapai-gapai benda di depannya, karena nggak ketekan lagi kan. Ya tadi kan jaring laba-laba ketekan, ketarik dia, ketekan, ketarik dia. Yang menekan kita urai di punggungnya itu nggak menekan lagi, maka secara alami tangannya mulai kendor, ya. Jadi yang keempat tadi, prinsip totok punggung, ternyata bisa dengan izin Allah menuntaskan masalah genetik penyakit sejak lahir yang menurut dokter tidak bisa dituntaskan. Begitu ya. Berikutnya, kebalikannya Bapak Ibu sekalian, anak tidak cacat itu bisa cacat. Kenapa dia cacat? Harus diperhatikan hati-hati. Jika anak kita kejang dan koma, ya, itu rata-rata begitu dibawa ke rumah sakit dia kejang dan koma, ya, itu rata-rata begitu dia sadar dia cacat. Ya, ini juga sama Pak. Ya, awalnya kejang dan koma, masuk rumah sakit 1 minggu, begitu sadar cacat, kasih obat lagi, makin lama makin kaku, letter O badannya kan makin kaku. Ya, ternyata subhanallah dengan izin Allah, ya, yang seperti ini bisa ditotok, tapi karena takdir Allah beliau sudah meninggal, ya, kita tidak sempat menotok. Ya, awalnya normal, ya, masuk rumah sakit karena kejang dan koma, maka qadarullah jadi cacat. Jadi Bapak Ibu, apa kesimpulannya? Kalau anak ibu kejang dan koma, jangan pernah dibawa ke rumah sakit. Ya, anak kita kejang dan koma dengan izin Allah bisa diatasi dengan totok punggung. Bagaimana mengatasinya? Dia kejang, tekan titik ginjalnya. Besok di emergency ya. Koma dia kejang, dia tekan titik ginjalnya pelan-pelan, terus baru ke lambung dan jantung dan sebagainya. Besok dipelajari di emergency. Berikutnya, diabetes mellitus bisa nggak disembuhkan? Bisa, insya Allah, ya. Jadi sekitar pankreasnya diperbaiki, area sekitar pankreas dilancarkan. Maka yang gagal pankreas, kan gagal pankreas dia kan, pankreasnya tidak berfungsi lagi. Secara alami darahnya lancar, nutrisinya lancar, maka pankreasnya secara alami bisa melakukan recovery sendiri, ya. Self recovery, natural recovery. Contohnya apa? Ya ditotok saja itu tadi, gulanya turun langsung. General treatment tadi di awal tuh, ya, itu secara umum akan menurunkan gula, kolesterol, asam urat. General treatment saja, ya. Lalu perbaiki pankreasnya. Dengan izin Allah dia bisa normal kembali, maka tidak perlu minum obat gula, ya. Tidak perlu suntik insulin, ya. Kalau bisa dihentikan semua itu, ya. Kita punya pasien yang sudah kurus badannya, ya sudah layu karena diabetes, ditotok segar lagi dia. Ya, ditotok segar lagi. Orang diabetes kan layu dia, ya, lemas gitu kan, badannya jadi kayak apa, lembek begitu kan, ya. Ditotok tuh, masya Allah, bisa dia badannya fresh lagi, segar lagi, ya. Berikutnya, gambar berikutnya. Ya, ini yang kejang-kejang, ya, kejang-kejang dia epilepsi, ya, nggak usah panik, ya. Itu ada yang epilepsi, titik lambungnya perbaiki, lalu titik jantungnya di atas itu diperbaiki, ya. Titik utamanya itu yang sebelah kiri, lingkaran sebelah kiri, titik utamanya itu, ya, dan yang tengah juga itu, ya. Nah, itu yang tengah juga, ya, tapi utamanya lingkaran yang kiri itu, ya. Itu utama yang dari jantung. Kalau itu lancar, insya Allah kejangnya hilang. Tapi oksigen kotak semua diperbaiki, termasuk yang belikat kanannya juga, ya, belikat kanan diperbaiki juga. Jadi utamanya apa? Ya lambung, lalu tengah, kanan, kiri. Insya Allah nggak kejang-kejang lagi dia, ya. Pada saat kejang-kejang,
emergensinya tekan titik ginjalnya ya. Waktu dia kejang-kejang tekan titik ginjalnya bersamaan ya, pelan-pelan dia akan berhenti kejang-kejangnya ya. Berikutnya, gangguan telinga, tidak bisa mendengar atau tinnitus, berdenging ya. Tekan di situ ya. Ini pasien kita di Bali, pendeta agama Hindu Pak Gel-Gel, 6 tahun tinnitus, berdenging, 6 tahun tinnitus. Kata dokter, ya kalau dokter bilang nggak bisa sembuh. Bapak Ibu tanya tinnitus ke dokter manapun, apa dia bilang? Ya sudah, bersahabat saja dengan penyakit, nggak mungkin bisa sembuh ya. Dicek telinganya bersih, dicek tadi kupingnya atau THT ke dokter THT, tidak ada masalah di telinganya ya, tidak ada masalah, bersih ya. Ternyata masalahnya di mana? Masalahnya di saraf yang ke telinga ya, di mana? Di punggung, yang menekannya di situ. Tekan di situ, getarkan, tekan, getarkan, nggak menekan saraf ke telinga lagi, itu langsung dengan izin Allah berdengingnya hilang ya. Satu kali totok berdengingnya langsung hilang ya, tidak ada lagi yang menekan, maka otomatis sarafnya normal kembali ya. Secara medis tidak bisa. Bapak Ibu tanya dokter, secara medis tinnitus tidak bisa disembuhkan ya. Ya, berikutnya, tunarungu, gangguan bicara. Lihat itu di situ, bagiannya sangat dalam, sangat cekung, dan permukaannya sangat gelap ya. Permukaannya sangat gelap, sangat hitam. Jadi titik fokusnya di mana? Titik fokusnya di bawah tengkuknya ya, di bawah tengkuknya itu. Nah, Bapak Ibu fokus di situ. Itu gangguan bicara, telinga, bicara tadi ya, ke lidah dan sebagainya ya. Nah, di situ kita totok. Lalu belikat kanan kirinya ditambahkan. Belikat kanan kiri. Utamanya di situ ya. Ada yang sudah bisa bicara? Ada. Yang tadi kan speech delay kan, anak yang autis tadi ya, sudah bisa dia bicara. Ya, berikutnya, batu ginjal bisa nggak disembuhkan? Bisa, insya Allah ya. Kalau masih kecil bisa. Bahkan yang besar pun itu yang sampai 2 cm kalau nggak salah itu ya, waktu itu ya. Saya lupa 1,3 atau 2,3 itu ya. Tapi yang jelas itu testimoni yang luar biasa. Kalau yang tengah itu kecil ya, ditotok 2 kali dia jatuh. Yang besar itu ditotok 1 kali tapi lama. Kenapa lama? Karena pasiennya pun dia kesakitan. Ini konsekuensi. Ketika notok yang batu ginjalnya besar, batunya jatuh, itu kan salurannya kecil ya. Ini 1 sentian kalau nggak salah ya. Masuk ureter kecil dia, ya itulah di situ dia menjerit-jerit kesakitan, berteriak-teriak kesakitan, menangis luar biasa ya. Yang notok pun stres. Dia WA ke saya, titiknya mana lagi Ustaz? Udah tekan lagi dengan 2 jempol. Getarkan lagi, dorong ke bawah lagi ya. Tekan lagi dengan 2 jempol, getarkan lagi, totok ual-ual, dorong ke bawah lagi sampai pinggul ya, tekan dorong begitu ya. Hampir 3 jam kira-kira. Bayangkan Bapak Ibu notok orang yang sudah nangis kesakitan ya, sudah teriak-teriak menjerit-jerit kesakitan karena batu ginjalnya besar itu ya. Pasti kita pun stres. Ya udah, kalau kita bilang udah bawa UGD, udah bawa ICU kan gitu kan, udah di laser aja, dioperasi gitu. Ternyata beliau tidak ya, terus ditotok tuh sampai 3 jam lebih. Akhirnya subhanallah, kita bilang itu apa? Batu ginjal besar ya, lahir normal tanpa sesar. Bisa ya. Jadi dengan izin Allah, alami tanpa operasi. Ya, alami tanpa operasi. Ya, berikutnya, hernia. Nah, tanpa operasi. Yang ada hernia silakan ditotok di situ ya. Mulai L3 lalu fokus di atas pinggulnya, tekan di situ ya, pelan-pelan darahnya lancar, pelan-pelan ototnya normal lagi, ususnya pun yang turun dia secara alami naik lagi, tidak perlu dioperasi ya, tidak perlu dioperasi. Ya, berikutnya, hidrosefalus. Nah, ini titiknya hidrosefalus ya. Usia 4 bulan, kepalanya seperti 7 bulan. Kepalanya sangat besar seperti 7 bulan. Totok 3 kali kira-kira muncul bintik-bintik hitam dari pori-pori kulitnya keluar. Ini kebesaran Allah Ibu Bapak ya. Jadi Bapak Ibu belum pernah menemukan itu ya. Proses detoksifikasi alami. Yang kita tahu kan berkeringat, buang air kecil, buang air besar. Ternyata ada satu lagi proses detoksifikasi alami, yaitu apa? Keluarnya bintik-bintik hitam dari pori-pori kulitnya.
Nah, ini kebesaran Allah. Itu toksin-toksin, pengawet-pengawet itu kayak gitu, ya. Jadi luka yang mengering seperti itu, seperti luka yang mengering, luka gores yang mengering, ya. Dia copot pelan-pelan, hilang lama-lama, bersih lagi. Titiknya di mana? Nah, gambar berikutnya. Nah, titiknya di bawah tengkuk yang sangat dalam, ya. Lalu belikat kanan kirinya. Gambar berikutnya. Nah, itu belikat kiri, lalu tengah, itu dalam tuh, yang tengah itu, ya. Yang tengah itu dalam tuh, ya. Itu sangat dalam, ya. Lalu belikat kanan, sangat tebal, sangat dalam juga. Bagaimana keluar cairannya? Ternyata cairannya keluar dari apa? Dari hidung dan mulutnya secara alami. Jadi tidak perlu dioperasi, tidak perlu apa? Tidak perlu pasang selang ternyata, ya. Yang dia sudah besar kepalanya tadi itu, yang pasien saya tuh ternyata menekan saraf mata, buta anaknya, ya. Totok satu kali itu Masya Allah Pak, besok dia bilang keluar itu cairan dari hidung dan mulutnya seperti air bersih itu, aqua gitu, ya. Dan kepalanya besoknya langsung mengecil, ya. Totok 2-3 kali, dengan izin Allah anaknya sudah bisa melihat sekarang, ya. Sudah nggak menekan saraf mata lagi, kepalanya sudah mengecil, otomatis dia bisa melihat, usia 1 tahun, ya. Ya, itu titiknya, ya. Tadi belikat kiri sangat tebal, sangat dalam, dan belikat kanannya juga, lalu tengahnya juga sangat dalam, ya. Tengahnya sangat dalam. Nah, itu yang harus difokuskan, ya. Berikutnya, jadi itu prinsipnya apa tadi? Alami tanpa operasi. Jantung, belikat sebelah kiri. Jadi Bapak Ibu sakit jantung apapun, ya, entah itu jantung bawaan. Anak yang punya masalah jantung bawaan sejak lahir, belikat kirinya berbeda dengan orang yang